Oke, salam jumpa. Pada video kali ini, kita akan membahas, menjelaskan, dan mempraktekkan bagaimana caranya mengatasi problem multikolinearitas pada analisis regresi, khususnya regresi berganda. Nah, seperti yang kita tahu bahwa pada analisis regresi itu pasti ada pengujian asumsi klasik, ya. Nah, misalnya menguji normalitas, menguji heterokedastisitas, atau menguji multikolinearitas. Nah, uji asumsi klasik itu kadang tidak bisa terpenuhi, ya. Tidak bisa terpenuhi. Nah, ketika uji asumsi klasik ini tidak bisa terpenuhi, nah, mahasiswa itu menjadi bingung bagaimana cara mengatasi problem-problem pada uji asumsi klasik, ya, entah itu problem pada uji normalitasnya, uji heterokedastisitasnya, atau pada uji multikolinearitasnya. Nah, pada video kali ini kita akan mencoba mengatasi problem pada pengujian multikolinearitas. Oke, sebelum kita akan praktek bagaimana caranya mengatasi problem multikolinearitas itu, ya, mungkin perlu dijelaskan dulu apa sih yang dimaksud dengan multikolinearitas, ya. Saya coba pakai ChatGPT aja. Saya akan tanya apa yang dimaksud dengan multikolinearitas. Apa yang dimaksud multikolinearitas pada pengujian pada analisis regresi. Oke, mari kita lihat. Nah, ini multikolinearitas dalam analisis regresi adalah kondisi ketika dua atau lebih variabel independen dalam model memiliki hubungan yang sangat kuat satu sama lain. Ya, itu yang dimaksud dengan multikolinearitas. Nah, pengujian multikolinearitas pada analisis regresi itu dimaksudkan untuk melihat apakah variabel-variabel independen itu korelasinya kuat atau tidak gitu. Nah, yang diharapkan variabel-variabel independen di dalam model itu harusnya memiliki korelasi yang rendah atau korelasi yang tidak kuat antar satu variabel independen dengan variabel independen yang lain. Diharapkan seperti itu. Bukan diharapkan mereka itu memiliki hubungan yang kuat, tapi justru diharapkan mereka itu tidak memiliki hubungan yang kuat gitu. Ya, diharapkan begitu. Nah, lalu untuk melihat itu digunakanlah eh, yang namanya nilai VIF gitu ya. Apa itu nilai VIF? Apa itu nilai VIF pada pengujian di koordinativitas pada basis regresi. Nah, digunakanlah variance inflation factor ini. Nah, varian inflation factor ini itu digunakan, ya, digunakan untuk mendeteksi ini seberapa besar multikolinearitas atau seberapa kuat hubungan, ya, hubungan antar satu variabel independen dengan variabel independen yang lain. Jadi semakin tinggi nilai VIF, semakin besar pula multikolinearitas. Seperti itu. Nah, eh, ini kan dilihat bahwa di sini secara umum interpretasi VIF itu, VIF kalau nilainya sama dengan satu tidak ada korelasi. Dari 1 sampai 5 itu korelasinya rendah.
dari 5 sampai 10 mulai bermasalah. Mulai bermasalah. Nah, yang diharapkan itu, kalau di regresi, itu yang diharapkan, nilai VIF-nya itu di bawah 10. Ya, gitu. Kalau di regresi itu nilai yang diharapkan tuh di bawah 10 gitu. Ya, di bawah 10. Jadi dia tidak terlalu apa ya, ketat banget gitu ya kalau di regresi. Berbeda dengan kalau di SEM. Kalau di SEM itu nilai VIF mesti di bawah 5 gitu. Tapi kalau di regresi dia tidak seketat di SEM. Ya, dia di bawah 10 itu juga masih bisa diterima gitu ya. Di bawah 10. Seperti itu ya. Nah, oke, kalau sudah tahu konsepnya, sekarang kita akan praktek. Oke, saya akan memasukkan data. Nah, ini data saya masukkan. Oke, jadi ini tuh ada 4 variabel, 3 variabel independen, 1 variabel dependen. Variabel independennya itu influence. Ini saya ganti saja ini. Ini influence ini maksudnya. Mana X1. Ini influence. Ini ada, ini saja, influence saja. Nah, kalau X2 itu adalah online customer review atau OCREV, OCREV ini ya, OCREV. Nah, X3 itu online customer rating, OCRAT, OCRAT ini ya, OCRAT ini. Oke, sudah saya ganti untuk sini. Jadi uh, ini ada 3 variabel independen, 1 variabel variabel independennya itu ini influencer, terus ada online customer review sama online customer rating. Nah, untuk Y-nya itu minat membeli. Sorry, Y-nya ini minat membeli. Minat minat beli, minat beli. Ini aja ya. Oke. Oke, seperti ini. Sekarang kita akan melakukan pengujian multicollinearities ya. Kita ke regression linear. Kita masukkan minat beli ke dependent. Lalu influence itu kita masuk ke sini, kita masukkan ke independent. OCRF juga, OCRAT juga. Lalu di statistik kita pilih saja yang collinearity diagnostik. Lalu kita oke. Mari kita lihat. Nah, ternyata nilai VIF-nya itu semuanya di atas 10. Padahal tadi kita mengharapkan nilai VIF-nya itu mesti di bawah 10. Mesti di bawah 10. Nah, jadi ini. Jadi nilai VIF-nya itu masih di atas 10. Semuanya ya. Nah, artinya apa? Kalau semua nilai VIF-nya itu di atas 10 itu berarti apa? Berarti variabel-variabel ini ya, variabel-variabel independen ini korelasinya tinggi antara satu dengan yang lain. Korelasi mereka tinggi antara satu dengan yang lain. Nah, lalu bagaimana cara kita mengatasi nilai VIP yang tinggi ini supaya nilai VIP ini jangan sampai nilainya di atas 10 lah, paling tidak di bawah 10. Bagaimana caranya? Nah, caranya itu dengan cara bagaimana? Dengan cara kita mendeteksi apakah ada item-item yang punya korelasi yang tinggi. Ya. Maksudnya begini, apakah ada item di influencer itu yang punya korelasi yang tinggi dengan item di OCRF atau di OCRAN. Begitupun sebaliknya. Ya. Karena kalau ada item-item misalnya di item influence ini, punya korelasi yang tinggi dengan item di OCRF atau di OCRAN, nah itu problem itu. Itu problem. Karena semestinya item-item di influence ini, dia mesti punya korelasi yang tinggi dengan item-item di influence itu sendiri. Bukan dengan item-item di variabel yang lain. Itu baru wajar. Tetapi kalau ada item di influence misalnya, dia punya korelasi yang tinggi, justru dia memiliki korelasi yang tinggi dengan item di OCRF atau di OCRAN, itu tidak wajar. Itu tidak wajar. Ya, begitupun sebaliknya, kalau ada item di OCRF ternyata punya korelasi yang tinggi dengan item di influence atau di OCRAT, itu tidak wajar. Begitupun kalau ada item di OCRAT punya korelasi yang tinggi dengan item di influence atau di OCRF, itu juga tidak wajar. Ya. Jadi kita perlu mengidentifikasi item-item seperti itu. Nah, caranya bagaimana? Ya caranya kita korelasikan. Bagaimana caranya? Kita ke SPSS, lalu ke bagian analyze, pilih saja yang dimension reduction. Jadi saya tidak pakai yang korelasi bivariate, tapi saya pakai yang dimension reduction saja. Lalu kita masukkan semua item itu. Semua item. Semua item yang di variabel independen ya.
Sedangkan item minat itu nggak perlu. Lalu di bagian deskriptif kita pilih saja di bagian, nah deskriptif ini kita pilih yang correlation metric, lalu koefisien, lalu continue, lalu oke. Nah ini dia, ini correlation matrix nih. Ini saya copy saja ke Excel. Saya copy ke Excel, saya buat Excel baru. Nah sekarang kita mau cari item-item itu yang punya korelasi yang tinggi ya dengan item lain di variabel yang lain gitu ya. Caranya bagaimana? Kalau kita lihat di sini, hampir semua item itu memiliki korelasi yang di atas 0,6 ya. Tidak ada yang tidak ada yang 0,5 itu. Kecenderungan itu di atas 0,6 ya. Nah, yang 0,8 ada kan? Coba kita lihat apakah ada yang 0,8? Oh, ini 0,8. Tapi kebanyakan itu di atas 0,6. Oke, karena ada yang 0,8 tetapi 0,005, saya mungkin mau mencoba mencari yang di atas 0,79. Apakah ada yang korelasinya di atas 0,79? Nah, ternyata ada tuh. Ada ternyata. Kayak item I1 dia punya korelasi dengan OCR 1 itu 0,795. Korelasi dengan dia dengan OCR 6 0,795. Item I2 dia punya korelasi dengan OCR 2 0,793, dengan OCR 4 0,805, dengan OCR 1 0,792. Nah, berarti ya item-item ini bermasalah. Ya. Kalau kita apa melihat dari atas ke bawah ya, nih, I1 dan I2 ini problem nih, I1 dan I2, karena mereka punya korelasi yang tinggi dengan item-item di variabel yang lain. Ya, kayak I1 itu punya korelasi yang tinggi dengan item di OCR 1. Bahkan nilainya itu lebih besar daripada korelasi dia dengan item di influence sendiri. Ya, kita lihat I1 dengan I2 0,744. I1 dengan I3 0,657. Tetapi yang ini itu tinggi banget 0,795. Ini juga 0,6. Nah, berarti item-item ini tuh problem. Item I1 dan I2 ini problem. Jadi problemnya bukan di item O3 satu ini, tapi di item I1 dan I2. Nah, kita coba buang dulu yang I2 saja dulu ya. Karena I2 ini kan korelasinya itu paling banyak yang tinggi dengan variabel dengan item yang lain di variabel yang lain. Jadi kita coba buang I2 ya. Nah, kita kembali ke SPSS. Kita buang I2. I2 kita buang, clear. Lalu yang influence-nya juga kita hapus. Kita mau buat total yang baru untuk influence. Jadi kita ke transport. Kita masukkan di sini influence ini. Lalu kita totalkan, ya. Kita totalkan. Pertama ini ditambah I3. Jadi sudah tidak ada I2 lagi kan? Kita totalkan semua. I5 terus lalu kita klik OK. Nah, sekarang kita lihat sudah ada variabel baru di sini. Nah, ini influence. Nah, ini yang kita pakai. Nah, sekarang kita regresikan lagi. Kita analisis lagi multikolonialitas. Kita pakai yang baru ya, yang OC ini kan, influence ini yang baru yang ini. Kita masukkan di statistik. Oke, lalu kita oke. Nah, kita lihat. Nah, influence itu sudah di bawah 10 tuh. Nah, influence-nya sudah di bawah 10. Ya. Influence-nya sudah di bawah 10. Nah, sekarang tinggal yang OCRF sama OCRA. Tinggal yang OCRF sama OCRA. Nah, OCRF sama OCRA ini itu kita harus cari apakah ada item-item di OCRF sama OCRA ini yang punya korelasi yang tinggi antara satu dengan yang lain. Jadi sekarang kita kembali, kita mau mengkorelasikan antara item itu ya, di OCRF dengan OCRA. Kita pakai dimension reduction. Nah, yang I-nya kita buang. Ya. Yang I-nya kita buang. Lalu kita ke sini, koefisien, sudah oke. Lalu kita klik oke. Nah, ini.
Correlation methodnya kita copy, kita masukkan ke Excel. Kita buka sheet baru. Kita masukkan. Nah, sekarang kita mau, nah sekarang coba kita lihat ya. Ini kan sebagian besar memang di atas 0,6 kan. Nah, coba kita lihat apakah ada yang 0,8. Oke, kita buka buat formatting ya, conditional outline. Kita cari saja yang di atas 0,79. Apakah ada? Ternyata ada di atas 0,79 yang ini. Ya. Ah, jadi antara OCR OCR 4, OCR 4 dengan OKRA 1. OKRA 4 dengan OKRA 1 0,84. Ya kan? Ini satu. Ya kan? Jadi antara, nah, kita mau buang yang mana? Apakah buang yang OKRA 4 atau OKRA 1? Nah, mungkin kita lihat lagi ya. Saya cobain lagi lihat. Di antara dua, antara OCR 4 dengan OCR 1 ini, mana yang memiliki korelasi yang tinggi dengan item lain di variabel yang lain? Yang paling banyak gitu ya, yang paling banyak. Nah, berarti kita mau menurunkan nilai ininya menjadi 0,78. Ternyata ada 0,78. Nah, 0,78 itu jadi yang ini yang OCR 2 ini dia punya korelasi yang tinggi dengan OCR 2 punya korelasi yang tinggi dengan OCR 2 dan OCR 6. Ya. Sedangkan yang lain, oke, ini jadi kemungkinan ya kemungkinan kita bisa membuang antara OCR 2 ini karena dia punya korelasi yang tinggi dengan yang lain. Oke, coba kita ini lagi ya, kita turunkan lagi nilainya. Kita turunkan lagi nilai. Jadi 0,77. Kita mau lihatnya 0,77. Nah, ternyata OCR 2 ini memang problem nih kan. OCR 2 ini karena dia punya korelasi yang tinggi dengan banyak item di variabel yang lain ya, OCR 2 ini. Nah, sedangkan OCR 4 ini sebenarnya tidak terlalu masalah ya dengan OCR 1 ini. Ya, karena mereka hanya punya korelasi yang tinggi dengan OCR 1 ini hanya punya korelasi yang tinggi dengan OCR 4. OCR 4 pun begitu. Ya, jadi nggak masalah. Sedangkan yang bermasalah itu OCR 2 ini. Karena dia punya korelasi yang tinggi dengan beberapa item di variabel yang lain. Sehingga kita akan membuang OCR 2. Kita akan membuang OCR 2. Ini OCR 2 kita buang. OCR 2 kita buang. Clear. Berarti totalnya kita ubah lagi. Ya. OCR, OCR. Kok salah? Sorry. Saya lupa ya. Benar ya, OCR 2 ya, bukan OCR. Benar, OCR. Oke, ini sudah benar kita buang OCR 2. Berarti OCRF ini kita buang, clear. Kita ganti di sini. OCRF, OC, ya. Kita ganti yang sudah tidak ada OCR 2-nya. Ya. Salah. Masukkan. Oke, tambah C4, tambah OC5, tambah OCR6, tambah. Oh, sudah ya. Oke, sorry. Nah, sudah. Jadi ini ya sudah lalu kemudian oke. Nah, sekarang kita lihat yang baru. Ini dia, voucher ya, voucher. Nah, sekarang kita uh, lihat lagi multikolinialitasnya. Oke, ini berarti voucher-nya kita ubah. Voucher-nya kita pakai yang ini. Nah, setelah itu kita ke sini, kita ke collinearity sudah benar, lalu oke. Nah, kita lihat sekarang. Oke, masih 10 ya. Masih 10 ya. Sudah lebih lebih rendah ya. 10 berarti kita cari lagi ya. Kita buat lagi matriks korelasi. Buat lagi matriks korelasi.
vektor. Oke, ini sudah. Nah, ini sudah yang dibuang vouchernya ya. Voucher 2 sudah nggak ada. Tinggal kita oke aja. Nah, ini matriks korelasinya kita copy, kita masukkan ke sini. Kita mau lihat. Oke, sekarang kita coba lihat apakah ada yang 0,79 ke atas. 0,79. Ya, ternyata ada ya. Ya, voucher 4 sama voucher 1. Nah, kita lihat lagi apakah ada yang di atas 0,78. Nggak ada ya, nggak ada. Sekarang kita buka lagi di atas 0,77. Ada tuh ya, oh, di atas 0,77 ada ya. Voucher 5 nih ya, voucher 5. Voucher 5 dengan voucher 2. Oke, nah sekarang coba kita cari lagi yang di atas 0,76. 0,76. Oke, kita ketemu tuh ya, kita ketemu eh, sampai di sini kita ketemu bahwa eh, ini ya, eh, oke, voucher 1 ya, voucher 1 dia itu punya korelasi itu yang tinggi dengan ini dengan voucher 4 dan juga voucher 7. Sebaliknya, voucher 4 dia punya korelasi yang tinggi. Voucher 4 itu dia punya korelasi yang tinggi dengan ini, dengan voucher 1 ya, dengan voucher 1 dia punya korelasi yang tinggi. Nah, yang voucher ini oke, voucher 1 dia punya korelasi yang tinggi dengan voucher 4 dan voucher 7 gitu ya. Nah, sebenarnya kan tidak masalah ya. Voucher 1 ini punya korelasi yang tinggi dengan voucher 1, voucher 7 karena mereka sama-sama di variabel yang sama. Ya, begitupun yang voucher 4, nah, tidak masalah dia punya korelasi yang tinggi dengan voucher 5. Tetapi dia punya korelasi yang tinggi dengan ini, dengan eh, voucher 1. Oke, kita coba lagi. Kita coba lagi. Ini sampai berarti sekarang 0,75 ya. Jadi, kita lihat lagi. Nah, sekarang kita lihat lagi. Voucher 1 misalnya dia punya korelasi yang tinggi dengan apa? Dengan OC6 juga. Dengan OC6 juga. Sedangkan OC4 dia punya korelasi yang tinggi dengan iya dengan item di variabelnya dia. Sedangkan OC1 dia punya korelasi yang tinggi dengan OC4 dan juga dengan OC6. Berarti yang akan kita buang itu OC1 ya. Karena OC1 ini dia itu selain punya korelasi yang tinggi dengan sesama item di variabelnya dia, tapi dia juga punya korelasi yang tinggi dengan OC4 dan OC6. Nah, sedangkan OC4 dia itu hanya punya korelasi yang tinggi dengan OC1 di variabel yang lain itu. Nah, jadi kita akan buang OC1 ya. OC1 ini yang akan kita buang. Oke, OC1. Oke, kita lihat OC1 yang mana? Ini OC1 ya. Ini OC1 kita buang. Clear. Berarti kita harus mengubah total di sini. Jadi ini saya hapus, clear. Kita akan ganti. Berarti namanya oceran. Ini kita ganti. eh Ocra ya. Nah ini. Tadi kan kita buang Ocra 1. Sekarang kita mau menjumlahkan, buat total baru. Tambah Ocra 4, tambah Ocra 5, tambah Ocra 6, tambah Ocra 7, tambah Ocra 8. Oke, kita klik OK. Nah, sekarang kita lihat lagi. Baru. Nah, ini sudah baru ya, Ocra. Nah, kita sekarang buat eh, mencari lagi multikolonialitas. Uji lagi multikolonialitas. Oke, oceratnya kita ganti.
dengan yang di bawah. Nah, sudah benar, lalu oke. Kita lihat. Oh, ternyata masih ya. Masih ya. OCRF-nya ini masih 11 ya. 11,079. Nah, berarti kita akan cari lagi antara OCRF dengan OCRAT. Ya. OCRF dengan OCRAT. Kita akan coba ini lagi. OCRF dengan OCRAT. Nah, kita analis lagi regression. Sorry. Dimension reduction. Oke, ini lagi ya. Tadi itu OCRAT satu kan sudah dibuang. Ini sudah ya benar. Oke. Copy. Kita dapat lagi online. Paste. Bagus gitu. 0,7. Oh, ternyata nggak ada ya. 49 nggak ada. Berarti kita sekarang ke 0,78. 0,878 juga tidak ada. 0,77. Ah, 0,77 itu ada ya. 0,77 ada, yaitu antara OCR5 dengan OCR2 dengan OCR5. Sekarang coba kita cari lagi yang di bawah dari 0,777, 0,76. 0, ternyata banyak ya. Nah, ternyata ini OCR5 ini ya. OCR5 ini dia punya korelasi yang cukup tinggi dengan item di variabel yang lain, yaitu antara dengan item OCR2, OCR3, dan OCR4. Ya, itu ya. Jadi OCR5 ini bermasalah ini. Jadi OCR5 ini kita buang ya. OCR5, oke, OCR5. OCR5, jangan lupa OCR5 ya. Ini OCR5. OCR5 kita buang. Berarti kita sudah harus merevisi ini yang OCRF ini. Kita clear, kita ganti. OCRF. Itu tambah 3, tambah 4, tambah 6. Oke, sudah ya. Kalau oke. Nah, sekarang kita lihat yang baru. Sudah ya, ini yang baru. Nah, sekarang kita uji lagi multiple linearitasnya. Oke, ini kita ganti dengan yang ini. Statistik, oke, sudah benar. Lalu kita klik oke. Sekarang kita lihat. Nah, sekarang semua semua nilai view-nya sudah di bawah 0, sudah di bawah 10. Sudah di bawah 10. Oke, jadi seperti ini cara kita untuk mengatasi problem multikolinialitas, di mana semua variabel itu memiliki korelasi yang sangat tinggi di antara satu dengan yang lainnya, yang menyebabkan nilai view-nya itu begitu tinggi sampai di atas 10. Oke, seperti itu ya. Jadi itu cara cara kita mengatasi nilai view yang di atas 10 tadi. Dengan cara melihat korelasi antar item di variabel-variabel itu. Oke, saya kira demikian saja video saya kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.